Apakah kalian semua siap? Jangan khawatir, ayah. Masalah hari ini sudah pasti berhasil. Semuanya, barang lelang pertama hari ini adalah mangkuk tanah liat yang indah ini. Para tamu yang terhormat, harga awal untuk barang koleksi ini adalah 500.000. Penawaran dimulai. Barang sebagus ini, kenapa tidak ada yang menaikkan harga? Mungkinkah aku akan mendapatkan harga murah? Apakah ada yang bersedia membawa pulang mangkuk lumpur yang indah ini ke rumah? Aku menawar 500.000. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa menurutku ini cukup bagus? 500.000 panggilan pertama. 500.000 panggilan kedua. 500.000 panggilan ketiga. Terjual, selamat kepada pria ini. Terima kasih, terima kasih. Gelanggeo, harga awal 500.000. Kaligrafi dan lukisan oleh seniman terkenal dinasti Tang. Tawaran awal 1 juta. Kuda Geo, harga awal 2 juta. Semuanya, ini adalah barang terakhir untuk hari ini. Barang ini adalah giok zamrud. Tidak heran Vansia tidak membeli apapun hari ini. Dia menunggu ini. Konon katanya, potongan giok ini terbentuk dari batu empedu Ibu Suri yang berubah. Lihatlah, semuanya. Giok yang bagus bernapas itu unik. Tawaran awal 5 juta. Penawaran dimulai sekarang. 5 juta? The film was translated and narrated by M Media. Benarkah tidak ada yang menginginkannya? Bagus. 5 juta? Panggilan pertama. 5 juta? Panggilan kedua. Mungkinkah? Benarkah tidak ada yang menginginkan 5 juta? Pak Tua, bisakah kamu cepat sedikit? Kalau begitu 5 juta. Selesai. 50 juta. Apa kamu sengaja menggangguku? Enyah dari sini sekarang. Ada begitu banyak orang di sini. Tuan muda, jangan berani bicara sepatah kata pun. Apakah kamu berbisnis grosir? Kamu, Priyakin itu, berapa banyak uang yang kamu punya? Apakah kamu tidak tahu? Kamu berani mencuri bisnis dari keluarga fan kami. Kamu pasti ingin mati. Cukup, dari keluarga fanmu. Kamu benar-benar berpikir kamu seorang nyonya kaya. Benda murahan itu, pakai baju. anak muda. Kau sudah menyinggungku hari ini. Itu berarti kau mencari musuh dengan semua keluarga terkemuka di sini. Dengan pengaruhmu yang sedikit, bisakah kau mengatasinya? Pikirkan baik-baik. Aku tidak takut padamu. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Keluarga fanku telah mendominasi Jianzhou selama puluhan tahun. Apakah kita takut pada serangga ini? Kita akan melawannya sampai akhir. Keluarga Fang, 60 juta. 70 juta. Cepat, kita tidak bisa membiarkan anak ini berhasil. 1 miliar. Nat, biarku beritahu. Demi seorang wanita, menghabiskan 1 miliar tidak sepadan. Qin Chuan, apa yang harus kita lakukan? Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Bukankah ini sederhana? Kalau begitu aku tidak akan membuang waktu. 10 miliar. Kamu bersaing denganku. 20 miliar, 20 nenekmu. Menghabiskan 20 miliar untuk membeli seorang wanita. Bisakah dia bertelur emas? Apa kau benar-benar berpikir otakku rusak? Baiklah, 1 miliar, panggilan pertama. Kedua, ketiga terjual. Poin dikonversi menjadi 10 miliar. Qin Chuan, demi aku, apakah 10 miliar itu sepadan? 10 miliar. Ayo pergi.
Xiao Jun, dibandingkan denganmu, 10 miliar bahkan tidak sehelai rambut pun. Minum air batu empedu ini. Dan nikahi aku. Qin Chuan, Hari ini, seharusnya menjadi lamaranku kepada Nona Shang. Kapan gilirannya menjadi? Kau, pengganggu yang gigi ini. Ayah, serahkan padaku. Dasar pasangan bajingan. Acara ini dibayar oleh keluarga Fan kami. Berita utama hari ini juga milik kami, keluarga Fan. Kenapa kami harus menjadi gaun pengantinmu? Jadi kamu mengakui kamu membayar berita itu. Benar. Kalau begitu masalah Fan Xiang menikahi Xiao Jun juga diatur oleh kalian sendiri, bukan? Jadi kenapa kalau begitu? Keluarga Fan kami sudah bertahun-tahun di Jiangzhou, menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukung begitu banyak orang. Bukankah itu hanya agar kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan hari ini? Apa yang kau katakan? Semuanya, jangan dengarkan omong kosong putraku. Cintaku pada Nona Shang itu tulus. aku benci. Mereka pasangan yang sempurna, pria berbakat dan wanita cantik. Dasar orang tua tidak tahu malu. Mimpi apa yang sedang kamu alami? Kau, Sudah tua masih tidak tahu diri. Apa kamu tidak akan segera berkemas? Dana aman. Sisi. Direktur Ken, setelah kami mengambil alih yayasan, orang-orang yang awalnya menyumbang kepada keluarga Fan, semuanya menarik sumbangan mereka. Apa? Menarik donasi mereka. Kenapa? Seperti kata pepatah, orang bergantung pada pakaian, kuda bergantung pada pelana. Keterlaluan. Mendonasi uang dan masih peduli hal-hal ini. Omong kosong macam apa ini? Namun demikian, kita memang cukup lusuh sekarang. Kita bahkan tidak punya mobil yang layak. Aku juga ingin membeli mobil. Bukankah ini? Tidak bisakah aku membelinya sendiri? Direktur Ken, jangan. Ini kantor. Bagaimana dengan kantornya? Orang-orang akan melihat. Aku ingin orang-orang melihat. Baiklah kalau begitu. Kenapa kamu berlama-lama? Ayo pergi. Ini? Kita mau kemana? Bagaimanapun, kamu adalah eksekutif senior perusahaan. Bagaimana bisa kamu bahkan tidak punya mobil? Temanmu akan memberimu beberapa. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ada yang membeli, seharusnya untukmu dulu. Apa? Kamu mau mencoba mobilku? Kalau begitu aku akan segera bersiap. Cepat pergi, cepat, cepat. Tuan kedua. Aku membelikan mobil untuk karyawanku. Kamu tidak keberatan, kan? The film was translated and narrated by M. Media. Mobil mewah Baoli. Tuan Kim memang punya selera yang bagus. Mereka yang datang kepada kami untuk membeli mobil adalah semua orang kaya papan atas di Jiangzhou, dikenal sebagai orang kaya di antara orang kaya. Ya Tuhan. Bahkan jika aku menghamburkan uang selama 10 kehidupan, aku tetap tidak akan mampu membeli mobil ini. Tidak punya uang tapi masih datang melihat-lihat mobil. Bukankah ini membuang-buang waktuku? Mata mana yang melihat aku tidak punya uang? Hanya saja, apakah kamu tahu siapa dia? Dengan pakaian seperti ini, dia mungkin seorang pelayan, kan? Kelas apa? Dan masih datang ke tempat kami untuk melihat mobil. Kamu bicara seolah kamu mampu membelinya. Apel, Kamu bekerja di sini sebagai sales, menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Bekerja di sini. Benar-benar mengira kamu bosnya. kau. Sisi, bagaimana? Kamu suka? Mobil semahal itu. Tentu saja aku suka. Tapi, Baiklah, bos. Mobil-mobil di toko ini, barisan ini. Aku mau semuanya. Direktur Ken, mengapa Anda menginginkan begitu banyak mobil? Orang bergantung pada pakaian, kuda bergantung pada pelana. Saat itu, kamu bisa membariskan mobil-mobil ini. Bariskan di lantai bawah untukku. Bukankah itu akan menjadi kereta? Satu barisan panjang bagus, satu barisan panjang. Baiklah, berlagak bahkan di sini. Saya perlu memverifikasi dana Anda. Kenapa kamu takut aku tidak mampu membelinya? Tidak berani, tidak berani. Hanya saja pakaian Anda terlalu sederhana. Baiklah, periksa. Bagaimana kamu mau memeriksa? Tolong tunjukkan kartu bank Anda. Ikut aku. Buka pintunya.
Periksa. Tuan Kie, kami tadi buta. Kami menyinggung Anda. Baiklah, baiklah, baiklah. Biarkan sekretarisku pergi menandatangani dan menyerahkan mobilnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Nona, mari kita tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Benar sekali. Mobil ini dibeli untukmu. Tidak, tidak, tidak. Direktur Qin, tolong jangan bercanda. Untuk apa aku butuh begitu banyak mobil? Ya Tuhan, ikuti aku dan aku jamin kamu akan hidup enak. Cepat pergi. Aku, Dengarkan aku. Direktur Liu, tolong bantu mereka. Baiklah, baiklah. Nona, silakan. Ya Tuhan, kalau bukan, karena membelikannya untukmu. Aku tidak bisa mengendarainya sendiri. Tuan Kie. Tuan Kie, ini faktur Anda. Berikan saja pada sekretarisku. Sesuai peraturan, faktur ini masih harus diberikan langsung kepada pemilik mobil. Kalau begitu, bukankah tetap harus diberikan padanya? Nona Li, nama Anda sudah ditandatangani. Apa? Total aset berkurang menjadi 0. Tuan Qin, kami akan memberikan faktur ini kepada Anda untuk sementara. Kalau begitu, kami pergi sekarang. Ya Tuhan. Tuan Qin. Sisi, sudah kubilang jangan menandatangani namamu sendiri. Kenapa kau masih menandatangani namaku? Apa yang kau lakukan? Direktur Qin, aku menghargai kebaikan Anda, tapi Anda adalah bosnya. Tidak ada alasan bagi seorang bos untuk membelikan mobil untuk karyawan. Lagi pula, aku juga bukan wanita matra seperti itu. Kau. Astaga. Kau benar-benar membuatku kacau. Apa? Tidak memanggilmu. Siapa kalian? Betapa galaknya kamu. Kami di sini untuk membeli mobil. Beli mobil. Semua mobil di sini sudah kau beli. Apa? Tapi kami punya bukti pembelian. Ini jelas palsu. Kau bilang mobil itu milikmu. Kalau begitu keluarkan kuncinya. Kata penjualnya, kendaraan mewah semacam ini mengenali pemiliknya. Tidak perlu kunci. Coba lihat. Astaga. Bawa aku pergi. Aku bilang, kalian tidak tertipu. The Kan? film was translated Tidak mungkin, and Kakak Cuan. narrated Apa by yang harus M kita Media. lakukan? Bagaimana mungkin? Direktur Liu adalah orang yang sangat baik. Dia baru saja bilang akan membantuku dengan kartu busku. Membawanya untuk diisi ulang. Kau memberinya kartu busmu juga. Benar sekali. Setelah aku naik kereta bawah tanah pagi ini, aku tidak punya uang lagi. Ya ampun. Aku bilang, kalian berdua punya uang untuk beli mobil. Kenapa masih naik kereta bawah tanah? Dan kau, anak muda, bagaimana bisa kau begitu mudah percaya pada orang? Akhir-akhir ini ada sekelompok orang dengan kedok penjualan berkeliling menipu orang untuk membeli mobil. Masalah ini bahkan sampai masuk berita. Kalian berdua tidak tahu. Itu dia. Selesai sudah. Kakak Cuan, bagaimana dengan kartu busku? Apakah ini tentang kartu bus? Semua uangku habis, Ri, Tuhan. Pendeta Tao kecil. Sialan kau. Ini adalah samrot senilai lebih dari 1 miliar. Kak The film Cuan was benar-benar murah hati. translated and narrated by Apa M itu uang? Media. Ketika aku, Shang Yanjun, memilih seorang pria, aku tidak melihat uang. Sebaliknya, aku melihat seberapa besar usaha yang dia curahkan untukku. Menurutmu, menghabiskan uang berarti dia berusaha untukmu? Tentu saja tidak. King Chuan, demi aku, di depan semua orang, menampar muka Fan Xian. Bukankah ini memulai perang dengan seluruh kalangan atas Jiangzhou? Bukankah ini bisa menunjukkan seberapa besar usaha yang dia curahkan untukku? Tapi, Xiao Jun, dia sudah melamarmu di depan umum. Pernikahan berbeda dengan pacaran. Setelah kamu menikah, kalian berdua akan bersama, seumur hidup kalian. Pria itu semuanya babi besar. Siapa yang tahu dia akan jadi seperti apa di masa depan? Apakah kamu mengatakan Qin Chuan akan? Tidak. Bukan itu maksudku. Kak Chuan adalah pria yang baik. Tapi untuk masa depan, siapa yang bisa memastikan? Bagaimana kalau aku membantumu mengujinya? Bagus sekali. Istri, aku sangat lelah hari ini. Kamu harus memberiku hadiah yang bagus. Kamu. Bagaimana? Kak Chuan, apakah aku cantik?
Jangan seperti ini. Jika Xiao Jun tahu, aku akan. Kamu salah paham. Kakak Yanjun memintaku menemanimu. Dia takut kamu kesepian sendirian. Jadi dia memintaku menemanimu. Dia memintamu menemaniku. Benar sekali. Istriku memang pengertian. Impianku akan segera terwujud. Karena dia memintamu menemaniku, kalau begitu. Mari kita mulai. Baik. Maksudku The film adalah was translated bagaimana and kalau kita narrated mengobrol by sebentar M dulu? Media. Untuk mencairkan suasana. Kak Cuan benar-benar tahu cara bermain. Tapi, aku berpikir, bukankah akan menciptakan suasana yang lebih baik jika kita mengobrol setelah melepas pakaian? Kak Cuan, aku siap. Masalah ini. Ada apa? Apakah Kak Cuan malu? Jangan khawatir, apapun yang ingin kamu mainkan, aku akan bekerja sama. Jika ada sesuatu yang tidak aku tahu, kamu juga bisa mengajariku. Aku belajar dengan sangat cepat. Kebahagiaan orang kaya sungguh. Tak terbayangkan. Qin Chuan. Kak Chuan, kamu sama sekali tidak boleh mengecewakan aku dan Xiao Jun. Sayang kecil. Aku datang. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Ya, bukan apa-apa. Itu tidak benar. Ya Tuhan. Kedua gadis kecil ini bersekongkol. Ini. Ayo tidur. Jangan melewati batas. Kamu tidur di sini, aku tidur di sini. Kamu jangan menyentuhku, dan aku juga tidak akan menyentuhmu. Karena ini ide Xiao Jun. Kalau begitu, aku juga tidak akan mempersulitmu. Selamat malam. Mungkinkah di dunia ini benar-benar ada orang kaya yang jujur dan berbudi luhur? Dia sedang tidur sekarang. Sepertinya pria yang kutemukan memang luar biasa. Untungnya, aku cerdik. Aku hampir mati. Sisi harum sekali. Pria manapun pasti akan kehilangan kendali, kan? Bagaimana kalau aku tidur di lantai saja? Dingin sekali. Sang Yanjun, sampai kapan kau akan terus mengintip? Lupakan saja, biarkan saja seperti ini. Aku akan tetap terjaga sampai subuh. Kamar 401. Sisi. Xiao Jun. Bagaimana sudah kubilangkan? Pria yang kupilih adalah permata sejati dari seorang pria baik. Ya, dengan bentuk tubuhku dan metode menggoda yang kumiliki. Kak Cuan bahkan tidak melihatku. Aku ingin menikah dengannya di masa depan. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Ayo pergi, cepat keluar. Jangan bangunkan dia. The film was translated and narrated. Wali kota, pengaturan hari ini. Apakah Anda puas? Terima kasih, Direktur Fan. Sama-sama. Ini yang seharusnya saya lakukan. Xiao, bawa wali kota Wan masuk dulu. Apakah kau tahu mengapa aku mengatur makan siang hari ini? Di restoran keluarga Shang? Ya, aku tahu. Untuk memberi mereka pelajaran. Kau akhirnya mewarisi sedikit gen unggulku. Hei, orang-orang bilang kamu adalah roh rubah berusia 1000 tahun. Aku tidak bermaksud begitu.
Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Kau ingat ini. Hari ini, di depan wali kota Wang, kita harus memastikan keluarga Qian dan keluarga Shang tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Baik, ayah. Halo, Direktur Shang. Di mana wali kota Wang? Dia di sini. Dia sudah duduk di ruang pribadi mewah. Mengerti? Pergilah sibuk. Xiao Jun. Hari apa sekarang? Mengapa semua orang membuat keributan besar? Aku juga tidak yakin. Aku baru saja menerima telepon. Benar. Kemarin, yayasan kami menerima pemberitahuan. Dikatakan bahwa kota kita akan mengerjakan proyek besar. Ini terkait dengan renovasi desa-desa miskin. Tidak mungkin karena ini, kan? Karena kita sudah di sini, menebak-nebak tidak ada gunanya. Sisi, pergilah ambil harta andalan kita. Qin Chuan, pergilah mengawasi di dapur belakang. Ini pertama kalinya wali kota Wang datang ke sini. Kita harus menyambutnya secara pribadi. Xiao Jun, menurutku mungkin kalian berdua sebaiknya tidak masuk. Mengapa? Aku perkirakan Fan Xian pasti ada di dalam juga. Keluarga Fan adalah keluarga kaya terkenal di Jiangzhou. Jika wali kota Wang memiliki proyek besar, dia pasti akan memikirkan mereka terlebih dahulu. Jika keluarga Fan tidak ada di sini, itu akan sangat aneh. Xiao Jun. Apa sebenarnya yang salah? Wali kota Wang sedang menunggu di dalam. Pikirkanlah, restoran ini diberikan kepadamu oleh Fan Sisi. Hanya karena restoran ini dan yayasan itu, keluarga mereka sudah menderita kerugian besar. Jadi kenapa pertemuan ini diselenggarakan oleh wali kota Wang, bukan keluarga Fan? Apakah kau lupa apa yang Fan Xian katakan di lelang? Maksudmu? Fan Xian ingin menggunakan ini sebagai alasan di depan wali kota Wang. Restoran adalah tempat termudah untuk mencari kesalahan. Hidangannya tidak dibuat dengan baik, nasinya tidak sesuai selera mereka. Hal kecil apapun bisa menjadi akhir bagimu, dan mereka bisa dengan mudah meracuni makanan. Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah kamu bersedia membantuku? Tentu saja aku bersedia. Qin Chuan, pergilah awasi dapur. Pastikan mereka tidak menemukan celah untuk menyerang kita. Bagaimana aku bisa tahu apapun tentang dapur? Xiao Chuan, aku percaya padamu. Kau percaya padaku. Kak Chuan, jangan khawatir, aku akan membantumu. Wali kota Wang, maafkan saya. Saya terlambat. Bukankah ini mantan tunanganku? Kenapa kau tidak membawa bocah cantik itu bersamamu hari ini? Bos Fan, bukankah itu tidak pantas untuk dikatakan? Urusan pribadi kita, tidak perlu dihumbar di depan umum. Kau tahu malu juga. Ketika kau membawa selingkuhanmu ke pelelangan untuk membuatku jijik. Kenapa kau tidak tahu malu? Kamu, Baiklah. Biarkan yang lalu biarlah berlalu. Hari ini adalah hari yang baik untuk Jiangsu kita. Bisakah semua orang mengesampingkan perbedaan mereka? Wali kota Wang, ini adalah harta andalan restoran kami, anggur merah vintage dengan kurang dari 100 botol tersisa di dunia. Saya sengaja membawanya hari ini untuk Anda cicip. Semuanya sudah selesai. Jangan khawatir, ayah. Hari ini aku akan memastikan mereka menghadapi konsekuensinya. Terima kasih atas kedatangan kalian semua hari ini untuk mendukung orang tua ini. Semua yang hadir adalah tokoh terkemuka di Jiangzhou. Aku tidak akan membuat kalian penasaran. Baru saja, pemerintah kota menerima alokasi 1 dan akan mengembangkan daerah-daerah miskin. Investasi pembangunan akan mencapai triliunan. Aku akan menyerahkan kontrak investasi ini kepada Xiang Yanjun. Kali ini, aku ingin kau berlutut dan memohon padaku. Aku sudah memutuskan untuk memberikannya kepada. Maaf membuat Anda menunggu. Sajikan hidangannya. Sudah kubilang anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Jadi kamu bukan anjing yang baik. Hanya ini. Tidak, bukan begitu. Hidangan daging semuanya akan datang nanti. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada hidangan daging. Semuanya vegetarian. Apa? Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Tapi tidak apa-apa.
Tidak perlu mengotori tanganku. Bagus. Keluargamu benar-benar tercela. Aku dengan ramah mengundang wali kota Wang ke sini. Aku tidak menyangka kau tidak hanya membawa malu, tapi kau juga menyajikan makanan yang bahkan anjing pun tidak mau makan. Untuk menjamu wali kota, kau. Fan Xian, kamu menggunakan posisimu untuk balas dendam pribadi, sungguh tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Tidak peduli seberapa tidak tahu malunya aku. Aku tidak akan menyajikan ini. Makanan yang bahkan anjing pun tidak mau makan. Kepada wali kota. Qin Chuan, kamu selalu sombong dan mendominasi waktu itu. Itulah sebabnya aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu. Sekarang kamu punya keluarga Xiang yang mendukungmu. Beraninya kamu mempermalukan wali kota. Menurutku kamu sudah kehilangan semua muka. Kamu. Cepat minta maaf kepada wali kota. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Ayah, lihatlah menantumu di sini. Dia tampil cukup baik. Kali ini dia pintar. Kembali dan hadiahi dia sebuah bangunan. Terima kasih, Ayah. Wali Kota Wang, aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Mengenai semua hidangan vegetarian ini, memang disiapkan untuk Anda. Lihat, wajah Anda merah. Saya khawatir, api hati Anda terlalu kuat. Omong kosong. Tuan Muda Fan. Mau makan daging? Cukup mudah, Sisi. Datang. Ini adalah babi rebus khas restoran kami. Bagaimana, Tuan Muda? Apakah terlihat sedikit familiar? Daging ini tidak. Ada apa, Tuan Muda Fan? Cepat makan selagi hangat. Babi rebus tidak enak kalau dingin. Kenapa kau melihatku? Makan cepat. Ayah, aku tidak bisa makan daging ini. Ada apa? Tuan Muda Fan, masih muda. Dan kau tidak suka makan daging lagi. Jangan bilang kau menaruh sesuatu di hidangan ini. Omong kosong. Aku tidak memasukkan apapun ke dalamnya. Hanya saja, aku tidak ingin makan daging. Istri, kamu harus menutrisi dirimu. Tidak, tidak, tidak. Ayah yang seharusnya memakannya. Aku tidak memakannya. Kau saja yang makan. Ada apa ini? Ini hanya keluarga Fan. Terkena batunya sendiri. Cukup. Wali kota kami. Direktur Fan. Aku mengerti niat baikmu. Lihatlah pekerjaan bagus yang sudah kau lakukan. Perjamuan daging yang sempurna. Kau malah harus pergi dan melakukan itu. Seluruh omong kosong perjamuan vegetarian itu. Aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir, aku akan segera mengosongkan hotel. Buat para wanita tidak bisa bangun dari tempat tidur. Buat para pria tidak bisa masuk ke tempat tidur. Kau masih belum cukup. Kalau begitu, untukmu, The film aku was akan habis-habisan. translated and Buat para pria narrated juga by tidak M. bisa bangun Media. dari tempat tidur. Diam. Kau masih melakukan pekerjaan yang bagus. Apa? Apa? Aku mengerti. Maksud wali kota Wang. Lihatlah pekerjaan bagus yang sudah kau lakukan. Aku tidak. Kau yang melakukan. Aku benar-benar tidak. Kau benar-benar melakukan. Aku yang memutuskan atau kau yang memutuskan? Kau yang memutuskan. Aku sudah menjadi wali kota yang melakukan begitu banyak hal. Lelah, karena pekerjaan adalah satu hal. Tapi ketika tamu datang, aku masih harus menemani mereka. Aku menemani mereka makan demi makan. The film was Akhirnya sampai translated pada titik and di mana narrated sampai by aku M. mengalami Media. prolaps lambung, prolaps pantatku. Itu sirosis hati. Xiaoqian, kau sudah melakukan begitu banyak hal baik. Dan bahkan bisa melihat penyakitku sekilas. Secara logis, kau seharusnya sudah lama menjadi terkenal di seluruh Jiangsu. Tapi kau tetap rendah hati. Aku tidak salah menilaimu. Mengikuti resolusi pemerintah kota, kontrak triliunan ini akan diberikan kepadamu. Apel, keluarga Fan kami menghabiskan terlalu banyak uang untuk proyek ini. Kau tidak bisa hanya karena satu kali menunjukkan kasih sayang mengusirku. Ini terlalu lancang. Kau berani menyebut wali kota Wang anjing. Apa aku? Kau melakukannya. Kau masih berani mempertanyakan keputusan pemerintah kota. Apa aku? Kau melakukannya. Inti dari proyek ini terletak pada kontribusi. Seseorang tidak bisa hanya mempertimbangkan keuntungan. Menurutku,
Xiaoqin adalah kandidat yang sempurna. Ini paling cocok untuknya. Bagaimana proyek sebesar ini bisa diberikan kepadanya? Seseorang yang bahkan tidak punya rumah. Wali Kota Wang, keluarga Fan kami, memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman konstruksi. Ya, lebih dari 20 tahun pengalaman konstruksi. Tapi separuh rumah yang kau bangun, roboh atau runtun. Sisanya semua bangunan yang belum selesai. Begitukah caramu mengumpulkan gunungan emas dan perakmu? Tidak sama sekali. Xiao Juan, apa sebenarnya yang terjadi? Seseorang harus berbaik hati. Xiaoqie, jangan mengecewakanku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Namun, aku punya permintaan kecil. Aku berharap bisa menyelesaikan proyek ini bersama dengan keluarga Shang. Aku, Di hadapan keuntungan, kau masih tahu cara berbagi. Benar-benar sepertiku. Aku pergi. Wali Kota Wang, aku, cukup. Jangan bicara lagi. Begitulah adanya. Wali Kota Wang, beberapa waktu lalu, aku melihatmu di rumah lelang. Aku tahu Anda pasti menyukai barang antik. Jadi hari ini, aku secara khusus menyiapkan hadiah besar ini. Aku ingin Anda melihatnya. Benar. Meskipun kesepakatan batal, niat baik tetap ada. Hari ini adalah ulang tahun besarmu. Kau harus menerima hadiah ulang tahun ini. Cepat bawa keluar hadiahnya. Hamba rendahanmu menyapa Wali Kota Wang. Ini dari dinasti Qing Agung, Ibu Suri Cikse, Buddha tua, cangkir teh Khoisan Kekaisaran. Ini memiliki sejarah 2222 tahun, bernilai 5 juta. Wali Kota Wang, aku tahu Anda menyukai barang antik. Jadi, aku secara khusus pergi ke toko barang antik Bos Liu dan mengeluarkan pusaka keluarganya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Lihatlah penampilannya ini dan rasakan teksturnya ini. Rasakan. Bukankah rasanya seperti Anda menyentuh pipi permaisuri janda Cixi? Ini dia. Permisi. Pak Wali Kota, tolong lihat. Hei, Qin Chuan. Aku khawatir mangkukmu ini. Bukankah itu yang kau gunakan saat kau memulung? Sekarang kau memberikannya kepada wali kota. Apa kau menyiratkan? Wali kota juga seorang pemulung. Kau memberi wali kota pispot rusak, dan itu tidak menghinanya. Kau bicara omong kosong. Itu adalah milik Ibu Suri Cixi. Mangkuk teh. Ini memiliki sejarah 2200 tahun. Kau yang bicara omong kosong. Sekarang baru tahun 2023, di mana ada 2222 tahun. Kenapa kau melihatku? Aku bukan Ibu Suri Cixi. Bagus sekali, Fan Sisi, dan keluarga Fanmu. Apa kau bilang? Wali kota belum sekolah. Benar, Pak Wali Kota. Ya, ini juga tidak terlihat benar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sejarah 5000 tahun Tiongkok. Yang ini milikku. Adalah mangkuk sup yang digunakan oleh manusia Shousan untuk minum sup. Usianya adalah 5000 tahun. Soal nilainya, tak ternilai harganya. ya, Apapun yang kau katakan, begitu saja. Kan, kau bahkan menemukan pelacur untuk datang ke sini dan menjadi ahli bagimu. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu biarkan ahlimu melihatnya. Ini asli. Apel. ini adalah kontrak triliunan dolar. Belum pernah kau lihat. Ini. Lakukan pekerjaan dengan baik. Sudah waktunya. Menjadi direktur dan menikahi wanita cantik dan kaya. Dalam hidupku. Ini puncak kehidupan, kan? Kak Chuan, kamu menginginkanku, kan? Kak Chuan, sejak pertama kali aku melihatmu, aku menyukaimu. Gadis ini. Biarkan aku pergi dulu. Kamu berjanji padaku dulu, Jangan mengujiku. bukan ujian. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu, kita tidak bisa bersama.
Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Ini bukan ujian. Ini bukan puncak kehidupan. Ini surga di bumi. Tidak masalah. Aku hanya perlu mengatakannya. Aku merasa nyaman. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggumu. Jangan pergi. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Yanjun, Xiao Jun. kalian semua. Xiao Jun, lihat. Entah kau ada di sini atau tidak, aku akan lulus ujian. Periksa bagaimana? Benar, benar. Benar. Yanjun, pria, kamu harus terus menguji. Kak Chuan, kamu pria yang baik sekali. Yanjun, kamu bisa tenang sekarang. Selamat tinggal, Sisi. Xiao Jun, kau harus percaya padaku. Di hatiku. Hanya kau. Berhenti bicara. Aku beritahu kalian. Jika kau berani selingkuh dariku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Ya Tuhan, kau membuatku takut setengah mati. Halo, Xiao Chuan, lama tidak bertemu. Liang Xiaoyun, kenapa kau menelponku? Xiao Chuan, bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Jangan begitu tidak berperasaan. Siapa suamimu? Cepat pergi. Tolong. Ayah, Kim Chuan, tidak apa-apa jika kamu mengabaikanku. Tapi mungkinkah hidup orang tua ini? Kamu juga tidak menginginkannya. dengar. Cepat lepaskan ayah mertuaku. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Kamu berani, aku memberitahumu. Datanglah ke restoran Pamprin Grand segera. Ingat, kamu harus datang sendiri. Halo. Kim Chuan, kau mau kemana? Apa yang terjadi? Aku. Yang Jul, tidak apa-apa. Aku mau keluar sebentar. Hei! Sudah kuduga. Semua pria tidak ada yang baik. Di mana ayah mertuaku? Xiao Chuan, apakah aku cantik? Cepat serahkan orangnya. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan padamu. Benarkah kalau begitu jangan sungkan? Bermain kotor. Baiklah, silakan lapor polisi. Kim Chuan, apakah kamu sangat membenciku? Omong kosong. Baiklah. Minumlah segelas air ini, dan aku akan bicara bisnis denganmu. Kau tidak membubuhi obat, kan? Apakah aku perlu memberinya obat untukmu? Jangan lupa, ayah mertuamu masih di tanganku. Segelas air ini hari ini, kamu harus meminumnya mau tidak mau. Baiklah. Aku akan meminumnya. Serahkan orangnya setelah kau selesai minum. Apa yang kau tertawakan? Kim Chuan, lihat itu. Kamera. Apa maumu? Apa yang aku inginkan? Tentu saja, aku ingin menghancurkanmu. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Kali ini, kau pasti mati. Cepat serahkan orangnya. Orang apa? Tolong. Bukan ini, kan? Tolong. Kau berani menipuku. Aku.
Sampah tak berguna. Tidak sulit bagi wanita tua ini untuk berurusan denganmu. Kenapa kepalaku sakit sekali? Kau sudah bangun. Kau. Apa yang kau lakukan padaku? Omong kosong apa yang kau bicarakan. Kau jelas mabuk. Dan tidak tahu apa yang kau lakukan. Dan kau masih ingin menyangkalnya. Omong kosong, kau jelas-jelas menjebakku. Ya, aku menjebakmu. Jadi kenapa? Kau benar-benar sama seperti orang tua itu. Hanya tahu cara meracuni orang. Ini bukan racun. Jika aku hanya meracunimu sampai mati, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Apa itu? Ini hanya pil The tidur. film was translated Tapi itu and cukup untuk merusak narrated by reputasimu. M-Media. Qin Chuan, kau bahkan tidak mengampuni wanita hamil. Jika ini tersebar, kau tinggal menunggu masuk penjara. Qin Chuan, Xiao Zhen, ini benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. lepaskan. Jauhi aku. Xiao Jun, Liang Xiaoyun, dan aku sudah putus. Lagi pula, dia hamil. Bagaimana mungkin aku bisa? Kau masih berani mengatakan itu, kakak? Jangan terlalu cemas. Siapa kakakmu? Dasar jalan kecil. Tenanglah. Qin Chuan. Kita putus saja. Xiao Jun, Xiao Jun, Xiao Jun. Penipu sialan sepertimu. Tidak heran dia tidak mempercayaimu. Kau. Apa? Kau marah? Qin Chuan. Jangan kau lupakan, kau hanya orang rendahan dari pedesaan. Kau masih ingin melawanku. Liang Xiaoyun. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau masih berani mengatakan itu. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah menjadi istri orang terkaya sejak lama. Jika aku tidak membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Nama belakangku bukan Liang. Apa yang kau lakukan pada istriku? Fan Sisri. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Memasang jebakan madu, ya. Jangan kau memfitnahku. Di siang bolong seperti ini. Kaulah yang merayu istriku dan datang ke kamarmu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Suamiku, tolong aku. Bajingan ini. Dia masih tidak melepaskanku. Dia sebenarnya memperkosaku. Omong kosong. Qin Chuan, kupikir kau hanya pecundang yang tidak berguna. Aku tidak menyangka kau adalah pria yang berani, penuh nafsu, penipu licik. Kau bahkan tidak mengampuni wanita hamil. Kau. Kau menjebakku. Aku ingin kalian semua mati mengenaskan. Istri, lihat dia panik. Qin Chuan, bahkan jika kita menjebakmu, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau pikir kali ini ada yang masih akan mempercayaimu? Kau. Sebenarnya apa maumu? Kami ingin kau memberitahu manajer, proyek renovasi kawasan kumuh ini tidak bisa kamu selesaikan sendirian. Serahkan proyek itu kepada kami dengan patuh. Juga, saya akan menghormati Xiaoyun dan mengampuni nyawamu. Mimpi saja. Apa otakmu ditendang keledai? Qin Chuan, jika kau bicara seperti ini, maka kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Begini saja, saya beri kamu 2 hari. Waktu 2 hari, jika kau tidak bisa memberiku jawaban yang kuinginkan, maka kau bisa menunggu untuk masuk penjara. Kau. Ya Tuhan. Kau bocah nakal. Aku dengan baik hati dan tulus mempercayakan putriku padamu, dan kau malah selingkuh. Aku tidak. Bukan. Jika tidak, bagaimana mungkin Xiao Jun bisa semarah itu? Katakan padaku siapa jalan kecil itu. Dia tunanganku. Tapi, Tunangan. Kau benar-benar punya tunangan. apakah Xiao Jun tahu tentang ini? Dia berselingkuh dengan Francis di belakangku. Ibuku marah sampai mati karena mereka berdua. Xiao Jun tahu tentang ini. Itu masih tidak benar. Paman, tolong. Bisakah kita tidak membicarakan ini?
Aku harus bertemu Xiao Jun sekarang juga. Kau ingin bertemu Xiao Jun? Itu juga tidak akan berhasil. Pikirkan baik-baik dulu, lalu bicara lagi. Kau menyuruhku berpikir apa aku masih perlu berpikir? Aku memberitahumu. Jika kau menemuinya sekarang, kau hanya akan memperkeruh suasana. Dengarkan aku punya pengalaman berurusan dengan wanita. Mari kita tangani ini perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Tidak terburu-buru, kita tidak bisa tidak terburu-buru. Fan Sishe ingin merebut proyek kita. Apa? Fan Sishe ingin merebut proyek itu. Semua ini adalah jebakannya untuk menjebakku, memaksaku untuk mundur. Bagus, bocah nakal itu. Baiklah, kau kembali dulu. Kita akan bicarakan ini nanti. Serahkan masalah Xiao Jun padaku. Baiklah. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan memikirkan cara. Tolong cepat selesaikan ini. Jangan khawatir. Aku pergi. Tidak ada pria yang baik. Kakak, kamu tidak bisa berkata begitu. Kenapa aku tidak boleh mengatakan itu? Ayahku dulu suka pergi ke bar wanita penghibur. Ibuku memukulinya sampai babak belur. Baru setelah ibuku meninggal, barulah dia akhirnya mengubah kebiasaan ini. Kurasakin Juan juga sama. Jujur saja, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Ada apa yang salah? Semua pria sama saja, itu saja. Pikirkan baik-baik. Ayahmu pergi ke bar hostes, tapi dia minum di luar. Tapi Lian Xiaoyun, dulu, dia benar-benar membuat ibu Kak Qin marah sampai meninggal. Seburuk apapun Kak Qin, dia tidak akan mencari orang seperti dia, kan? Benar, aku lupa soal itu. Itu satu hal. Kuncinya adalah Liang Xiaoyun ini, selalu bergaul dengan Fan Sishe. Aku pikir ini mungkin berhubungan dengan keluarga Fan. Benar, kita baru saja merebut proyek zona konstruksi itu. Ayah dan anak dari keluarga Fan itu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Sisi, ayo pergi. Mau kemana? Untuk mencari tahu kebenarannya. Nona Liang, aku susah sekali menemukanmu. Bukankah ini Nona Xiang? Tidak bisa mengendalikan priamu sendiri, dan datang ke sini untuk bertindak liar. Aku tidak punya waktu untuk memanjakanmu. Jalang, kami masih punya pertanyaan untukmu. Ada apa? Tolong biarkan aku pergi dengan cepat. Mau pergi? Jujurlah padaku, dan jelaskan semuanya dengan jelas. Sisi. Untuk jalan semacam ini, tidak menggunakan kekerasan itu tidak berguna. Kalian berdua bajingan. Diam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak bicara, aku akan mencabut rambutmu. Setiap helai. Aku akan bicara, aku akan bicara. Hebat. Ayan, lihat siapa yang datang. Bukankah ini orang yang tadi? Ketua Qin yang bersemangat tinggi beberapa waktu lalu. Bagaimana dia menjadi begitu lesu? Fan Sishe, bicara sedikit. Terlalu banyak bicara akan memperpendek umurmu. Kau. Bocah, barang-barangnya sudah siap. Mereka semua ada di sini. Kalau begitu kita impas. Bahkan. Maaf, aku berubah pikiran. Ini adalah dokumen transfer aset. Selama kau tanda tangan, aset-aset atas namamu akan dialihkan ke namaku. Apa maksudmu? Tidak bisakah kau tahu? Aku akan mentransfer uangmu ke namaku. Dan mengubahmu kembali menjadi orang tak punya. Ayah. Sangat membosankan hanya mengubahnya menjadi orang miskin tanpa uang. Aku ingat. Wancai kita meninggal beberapa hari yang lalu. Mengapa kita tidak membiarkannya tinggal di kandang anjing Wangkai? Biarkan dia menjadi anjing penjaga. Kubilang, kalian berdua ayah dan anak, bersikap begitu agresif. Tidakkah kalian takut karma? Pembalasan. Orang lain adalah ikan, aku adalah pisau daging. Sepanjang hidupku, sampai sekarang.
Aku tidak pernah percaya pada karma atau pembalasan. Tepat sekali. Sepanjang hidup ayahku, dia telah melakukan banyak hal jahat. Lihatlah fisiknya. Masih hidup kuat dan sehat. Diam. Kubilang, kalian berdua. Kalian merayakan terlalu cepat. Apa maksudmu? Tidakkah kalian penasaran? Apa yang ada di dalam sini? Kenapa kalian hanya melihat? Buka dan lihatlah. Perbuatan baik diberi pahala. Kejahatan tidak membawa akhir yang baik. Dan kau masih berani berdebat denganku. Seseorang. Potong dia menjadi 8 bagian untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Mengapa kau melihatku lakukan? Hai. Tuan Besar Van. Aku berani datang ke sini sendirian untuk mencarimu. Tidakkah kau penasaran kenapa? Kau bocah. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Pernahkah kau mendengar tentang Shou Zuekin? Shu Zuekin. Siapa Shu Zuekin? Memang benar kau tidak mengenalnya. Aku hanya mengarangnya. Hanya untuk mengulur waktu. Kau bajingan. Kau berani menipuku. Aku akan membunuhmu hari ini. Hei, tunggu sebentar, Tuan Besar Van. Sekarang bagaimana? Pernahkah kau mendengar tentang putra mahkota Liu Xia? Liu Xia. Putra mahkota. Siapa? Itu juga sesuatu yang kubuat-buat. Kau. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Bahkan Raja Yama datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang, apa yang kau katakan mungkin benar-benar tidak berguna. Manajer Wan, mengapa kau datang? Qin Chuan, Ya, kau harus menjelaskan situasinya. Mengapa kau membawaku ke tempat ini? mereka menyuruhku datang. Mereka ingin mencuri kontrakku. Ya, tunggu tidak. Baiklah, baiklah, jangan katakan apa-apa. Manajer Wan, kami semua bertindak dengan niat baik. Niat baik. Apakah jebakan madu dianggap niat baik? Jebakan madu. Xiao Jun, Manajer Wang, itu Fen Xian. Dia memerintahkan menantunya untuk membius Qin Chuan dan kemudian menggunakan tuduhan pemerkosaan untuk mengancam Qin Chuan agar mundur dari proyek. Apel. Manajer Wan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bicara omong kosong. Dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan menantumu? Fen Xian yang menyuruhku menjebak Qin Chuan. Obat itu dibuat oleh Fen Seise. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pelacur ini berani mengkhianatiku. Manajer Wan, dengarkan penjelasanku. Kau masih berani membantah. Para priok, tangkap mereka. Ayah, kau pergi dulu. Aku akan melindungimu. Ayah. Ayah. Orang tua bangka ini berani-beraninya pergi sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. astaga. Pembalasan untuk keluarga Van lamamu. The film Pembalasan was datang begitu saja. translated and narrated by M. Sakit, Media. sakit aku mengaku. Apa yang keluarga kami lakukan, tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dilakukan oleh ayah bajingan itu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Bawa mereka pergi. Manajer Wan. Qin Chuan. Jika Zhang Danian tidak memberitahuku tepat waktu, kali ini kau akan berada dalam bahaya besar. Berkat manajer Wang, kau bisa tiba tepat waktu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Untuk pemuda luar biasa sepertimu, aku harus lebih melindungimu. Demi rakyat Jiangsu kami, nantinya lakukan lebih banyak perbuatan baik. Tidak. Kau harus lebih membimbingku. Kalau tidak, aku tidak akan jadi apa-apa. Pemuda itu terlalu rendah hati. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Manajer, hati-hati. Xiao Jun. Kau tidak marah lagi, Aku tidak marah sejak awal. benarkah? Baiklah. Mulai sekarang, mari kita hidup dengan baik, baiklah. Kak Chuan, Xiao Jun, selamat untuk kalian berdua. Ini adalah kebahagiaan kita bersama. Xiaoli, kau adalah sahabat terbaik mereka. Kau harus banyak membantu dengan pernikahan ini. Paman, kenapa paman begitu sopan padaku? Kalau begitu aku masuk dulu.
Pernikahannya belum terjadi. Bagi banyak angpau, tampil banyak huruf hoki buat apa? Lihatlah kau bahkan tidak akan membiarkanku memberikan amplop marah. Lagi pula, sekarang kita, keluarga Shang adalah keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Kapanpun, aku ingin memberikannya. Lagi pula, bukankah kau akan mengadakan pernikahan besok? Aku pergi dulu. Kau mau kemana? Pernikahannya besok. Tidak ada anggur pernikahan, tidak ada permen pernikahan, tidak ada apa-apa. Apa kau akan membiarkan para tamu makan angin barat laut? Ayo pergi. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Fan Xian sudah lama hilang. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Bukankah manajer Wang sudah bilang? Belum juga menangkapnya setelah sekian lama. Mungkin Pak Tua Fan seharusnya sudah meninggalkan kota. Tapi, Baiklah, kalau begitu tetaplah di rumah. Bantu aku awasi ayahku. Lihat betapa bersemangatnya dia. Aku takut dia akan kambuh lagi. Nora, kita akan pergi kemana selanjutnya? Belanja. Ya, Siapa kau? bagaimana bisa setelah 3 bulan berpisah? Kau melupakanku. Fan Xian. Jangan mendekat. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa mengambil apa yang kuinginkan. istri. Halo, istriku. Nah, tebak siapa aku? Fan Xian. Mengapa kau memegang ponsel istriku? Apa yang kau lakukan padanya? Istri ini, istri itu. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Kau. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Jangan sentuh dia. Pria bermarga Qin itu. Sebaiknya kau berpikir baik-baik sebelum bicara. Fan Xian. Jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun di kepala istriku, aku akan membunuhmu. Aku sangat takut. Kau King, jangan lupa. Inisiatif sekarang ada di tanganku. Baiklah. Katakan apa yang kau inginkan. Selama kau menjamin keselamatan Xiao Jun, aku akan menyetujui apapun. Nah, begitu lebih baik. Mungkinkah Fan Xian yang menelepon? Fan Xian, Bajingan tua Fan Xian itu menculik Xiao Jun. apa? Kalau begitu cepat panggil polisi. Kita tidak bisa memanggil polisi. Mereka bilang, itu tidak akan aman untuk Xiao Jun. Begini, kalian tunggu aku di rumah. Aku akan menyelamatkan Xiao Jun. Xiao Qian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Paman, ayo cepat cari manajer Wang. Baik Kon, cepat. Xiao Jun, Xiao Juan, jangan kemari. Ini berbahaya. kau bajingan, lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Qin Chuan. Kau menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Kau ingin aku melepaskannya. Hari ini aku akan memastikan kalian semua mati bersama. Manajer Wang. Paman, mengapa kau di sini? Omong kosong, putriku bahkan diculik oleh bajingan tua Fan Xian itu. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Paman, jangan khawatir. Dengan manajer Wang di sini, Xiao Jun akan baik-baik saja. Fan Xian, kau benar-benar berani. Kau terkepun. Alasan aku tidak membiarkan orang-orang di luar masuk adalah karena aku ingin memberimu kesempatan. Cepat lepaskan Nona Shan. Semuanya masih bisa dibicarakan. Fan Tua. Trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Ini adalah pembunuh bayaran yang kupekerjakan. Apalagi kalian beberapa orang. Bahkan jika beberapa lagi datang, aku tidak akan takut. Semuanya, hati-hati padanya. Sekumpulan orang tidak berguna. Qin Chuan. Aku harus bilang, kamu memang punya otak.
Tapi, kalau soal bertindak, sepertinya kamu tidak mampu kan? Tidak tahu. Mengapa kau tidak mencoba? Bajingan kecil, kamu berani bicara keras saat kematian sudah dekat. Tangkap dia. Benar-benar berhasil. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Peta petunjuk. Xiao Jun, aku di sini untuk menyelamatkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Dawis kecil. Kecil. Kau di sini. Kamu mencariku. Selain bisa. Bisakah kau mengubah pahalaku menjadi sesuatu yang lain? Jadi kamu ingin senjata? Ya. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ini adalah perbuatan baik terbesar yang bisa kulakukan. Baiklah, kemarilah. Tunggu. Kau tidak mencoba lagi, kan? Bagaimana mungkin aku menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat? Kemarilah. Jam berapa sekarang? Bagaimana kau masih bisa? Cukup cepat selamatkan mereka. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Fantua. Aku menyarankanmu untuk segera melepaskan istriku. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Ini keterlaluan. Aku akan melawan kalian sampai mati. Hati-hati, bahaya. Jangan sekali-kali pergi. Jika aku dalam bahaya, apakah itu berarti dia tidak dalam bahaya? Aku harus menyelamatkannya. Jika kamu naik sekarang, bukankah kamu hanya akan memperkeruh konflik? Qin Chuan, kamu harus tenang sekarang. Fan Xian, kau benar-benar akan mati dengan mengerikan. Jika kamu maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Fan Xian. Orang yang ingin kau hadapi adalah aku, bukan dia. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Menyerangmu. Membunuhmu hanya masalah satu tembakan. Kalian keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Qin Chuan sendirian. Apakah kamu mencoba mengusir kami? Untuk menghindari keadilan, aku beritahu kamu, Fan Xian, selama orang tua ini ada di sini, kamu tidak akan kabur hari ini. Kalau begitu ucapkan selamat tinggal padanya. Tidak. Setidaknya kamu punya otak. Cepat lakukan. Manajer Wang. Lakukan saja seperti yang dia katakan untuk saat ini. Tapi, Percayalah padaku kali ini saja. Kak Chuan, kamu harus hati-hati. Sekarang hanya ada kita bertiga yang tersisa di sini. Apa yang kau inginkan? aku ingin kemampuanmu. Kemampuanku. Bosan. Sahabat apapun aku tidak bisa membuatmu muda lagi. Lagi pula, ini tidak sepadan untuk hal kecil ini. Apa otakmu ditendang keledai? Bukan itu yang kuinginkan. Aku ingin kemampuanmu menghasilkan uang dengan berdonasi. Kau. Bagaimana kau tahu? Apa menurutmu? Aku sebodoh anakku yang idiot. Kamu mengalahkannya dengan berdonasi. Dan kamu mati-matian mencoba membeli kembali yayasan itu. Apa menurutmu aku tidak bisa melihat itu? Tapi aku tidak bisa memberimu kemampuan ini. Kita semua pengusaha. Siapa yang tidak mengerti? Bukankah kamu hanya penipu yang mengandalkan koneksi dan sumber daya untuk menipu orang demi uang? Jadi begitu kau memahaminya. Sepertinya kau tidak jauh lebih pintar dari putramu yang berharga. Sepertinya hidupnya tidak seberharga hartamu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimnya ke surga. Baiklah, aku setuju. Tidakkah kau menginginkan kemampuanku? Aku akan memberikannya padamu. Bukankah itu lebih baik? Kalau begitu kemarilah, aku akan memberikannya padamu. Apa menurutmu aku idiot? Mencoba menipuku lagi? Aku tidak. Kemampuan ini harus bersentuhan langsung untuk mentransfernya.
Baiklah, kamu kemari. Ingat, jangan main-main. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Suami, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. hati-hati. Xiao Jun, Xiao Jun, Xiao Jun. Xiao Jun, Xiao Jun. Xiao Juan. Apakah aku akan mati? Tidak, tidak, kau tidak akan, kau tidak akan. Seseorang cepat, seseorang. Xiao Juan. Terima kasih. Terima kasih. Karena memberiku masa paling bahagia dalam hidupku. Xiao Jun, Xiao Jun, Xiao Jun. Kamu datang tepat waktu. Tolong selamatkan dia. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Namun, Taois rendah hati ini bisa memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih. Jika kamu ingin menghidupkannya kembali, kamu akan kehilangan kemampuan untuk memanifestasikan pahala, dan kamu akan menjadi orang biasa lagi. Selanjutnya, dia akan melupakanmu selamanya. Apakah kamu bersedia? Bertemu dengannya sudah menjadi kebahagiaan terbesarku. Aku setuju denganmu. Xiao Jun, Xiao Juan. aku mencintaimu. Aku mencintaimu.